Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan jajaran Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI dan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerap aspirasi sekaligus masukan mengenai upaya mendorong keberpihakan dari pemerintah terhadap penyandang tunanetra. Adapun hal tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Menurut keterangan Ketua Umum ITMI, Yogi Matsuni, dirinya menyampaikan sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan sebelumnya melalui Muktamar ITMI pada 13 sampai 16 Agustus lalu dengan mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan rekomendasi ini, kami merekomendasikan bahwa adanya infrastruktur yang aksesibilitas, kemudian pendidikan inklusif yang berkeberlanjutan dan bahkan ada peningkatan, kemudian hak-hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, juga hak usaha, termasuk dalam ini segala prioritasnya adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Kemudian juga kami ingin Indonesia itu menginisiasi adanya komunitas tunanetra Muslim internasional. Di akhir, Yogi juga menekankan pentingnya akses teknologi yang ramah disabilitas, utamanya dalam layanan perbankan. Dalam hal ini, Yogi mengatakan bahwa Wapres menyampaikan dukungan penuh dalam layanan tersebut. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bahwa dirinya menghormati segala proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataannya kepada sejumlah awak media pada Kamis 21 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa Presiden telah menerima laporan serta Presiden menyampaikan bahwa hal tersebut adalah ranah hukum KPK. Tapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini. Selain itu, Pras juga menambahkan bahwa Presiden mempersilahkan KPK untuk menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya. Serta apabila Noel terbukti bersalah, maka pemerintah akan menggantinya. Di akhir, Pras juga menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Mensesnek mengaku pemberantasan korupsi masih menjadi persoalan besar dalam pemerintahan. Java TV melaporkan. Beralih ke Palestina pemirsa, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas mengapresiasi langkah pemerintah melalui TNI yang mengirimkan bantuan logistik kepada warga terdampak perang di jalur Gaza, Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili pada Kamis lalu. Selain mengapresiasi komitmen pemerintah, Aceh juga menunjukkan bahwa langkah tersebut merupakan upaya Indonesia dalam menjalankan langkah diplomasi yang menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, Aceh memastikan bahwa Lemhanas akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kedamaian bagi warga Gaza dengan cara melindungi warga sipil di sana. Sebagai tambahan informasi,
Kementerian Pertahanan mengirim sebanyak 80 ton bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, dan pakaian untuk warga sipil di jalur Gaza. Pengiriman tersebut dilakukan melalui jalur udara dengan metode airdrop. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta agar PT KAI agar terus konsisten dalam menerapkan kawasan tanpa rokok demi melindungi konsumen. Di tengah adanya usulan dari anggota DPR mengenai adanya gerbong khusus perokok. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, dalam keterangannya pada Kamis 21 Agustus lalu. Ia meminta agar KAI mengabaikan usulan tersebut dan tetap konsisten mengenai regulasi kawasan tanpa rokok. Selain itu, Rio menyatakan adanya gerbong khusus tersebut melanggar sejumlah regulasi di tanah air, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun pasal tersebut mengatur mengenai tempat-tempat yang bebas kawasan rokok, salah satunya yakni angkutan umum. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI, Nalsim Khan, dalam rapat bersama KAI pada Rabu 20 Agustus lalu, ia mengusulkan agar PT KAI menyediakan gerbong untuk kafe dan kawasan rokok. Ia menilai hal tersebut nantinya akan menimbulkan kenyamanan dan menambah pemasukan PT KAI. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, tarian daerah Kabupaten Batang yang kaya akan budaya dan tradisi kini menghadapi ancaman kepunahan. Beberapa tarian tradisional seperti tari Babalu yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Batang kini jarang dipentaskan dan dilupakan oleh generasi muda. Inilah pertunjukan massal tari Babalu yang digelar Sivitas SMA Negeri 1 Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat 22 Agustus lalu. Babalu merupakan tarian rakyat daerah Batang. Gerakannya yang dinamis menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Perkembangan zaman dan perubahan budaya masyarakat menjadikan tarian ini semakin jarang dipentaskan. Kurangnya minat dan pengetahuan generasi muda tentang tarian daerah membuat keberlangsungan tarian daerah ini terancam punah. Dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi tarian daerah, Sivitas SMA Negeri 1 Wonotunggal melakukan upaya pelestarian dengan pelatihan dan pertunjukan tarian daerah untuk meningkatkan kesadaran dan minat siswa pentingnya melestarikan budaya. Mengusung tagar lestari yang berarti luhur budi, entrepreneur, transformatif dan inovatif, sekolah mengedukasi siswa tentang nilai budaya masyarakat lokal, serta menjiwai filosofi tari Babalu tentang perjuangan dan perubahan. Kami SMA Negeri 1 Wonotunggal meluncurkan visi, yaitu visi tentang lestari, yaitu luhur budi, entrepreneurship, kemudian transformatif dan inovatif. Nah, lestari di sini adalah kami berkomitmen ingin menjaga dan melestarikan budaya, lingkungan, dan nilai-nilai di masyarakat Batang. Salah satunya adalah di hari ini ya, kami mengedukasi siswa-siswa tentang budaya masyarakat sekitar atau budaya dari Kabupaten Batang, yaitu tari Babalu yang kami peragakan, kami tarikan seluruh warga di SMA Negeri 1 Wonotunggal. Ya, makna yang kami hadirkan yaitu semangat perjuangan masyarakat Batang dalam melawan penjajah. Di sini adalah kami ambil hikmah filosofinya, yaitu semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Batang, sehingga semangat itu nanti memicu semangat belajar dari anak-anak di SMA Negeri 1 Wonotunggal dalam mengenal, menjaga, dan mencintai budaya sekitar. Mendukung program baru dari SMA Negeri 1 Wonotunggal, saya sebagai siswi SMA Negeri 1 Wonotunggal akan berpartisipasi langsung dalam acara-acara yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Wonotunggal, serta mempengaruhi atau menginspirasi teman-teman saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan itu, kita akan menciptakan sekolah yang asik dan juga ramah untuk kita semua. Apa yang dilakukan oleh SMA 1 Wonotunggal ini patut dijadikan contoh
sehingga diharapkan tarian daerah Batang dapat terus hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Adapun tujuannya, generasi muda akan menghargai kekayaan budaya lokal dan melestarikannya untuk generasi. Selanjutnya dari pemerintahan pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada tahun depan. Sri Mulyani menyebut, kenaikan tersebut nantinya akan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 21 Agustus lalu. Ia berpendapat, keputusan tersebut juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN. Sementara itu, Sri Mulyani masih belum mau mengungkap besaran kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan pada tahun depan. Ia lalu menambahkan, pembahasan yang lebih rinci mengenai skema kenaikan tersebut masih akan dibahas bersama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada tahun 2026 mendatang. Adapun rencana tersebut tertuang dalam buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2026. Adapun dalam buku tersebut, kenaikan dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir gejolak serta keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Malaysia, sebuah video detik-detik pesawat jet tempur yang meledak setelah lepas landas di Malaysia viral di media sosial. Angkatan Udara Kerajaan Malaysia membenarkan video tersebut. Selain itu, dalam keterangan tersebut juga menyebut bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 21.05 pada hari Kamis pekan lalu di Bandara Sultan Ahmad Shah di Kuantan. Dalam video yang beredar menunjukkan, pesawat tersebut terlihat terbakar setelah lepas landas dari bandara. Sementara itu, menurut Kepala Polisi Pahang, Datuk Seri Yahya Othman mengatakan, pilot dari pesawat tersebut selamat. Menurut keterangan saksi mata, pesawat jet tersebut juga mengeluarkan suara ledakan seperti bom yang mengejutkan warga sekitar. Setelah itu, terdapat asap mengepul disertai bau terbakar. Sementara itu, warga lainnya yang tidak menyadari peristiwa tersebut menganggap ledakan tersebut hanya bagian latihan dari Angkatan Udara Malaysia. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari pemerintahan pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengoreksi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik menjadi Rp274,7 triliun pada rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2026 mendatang. Adapun anggaran tersebut naik dibandingkan ketika ia menyampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 pada Jumat 15 Agustus lalu. Dalam paparannya, ia menyebut anggaran untuk tenaga kependidikan sebesar Rp178,7 triliun. Diketahui, perubahan anggaran tersebut terjadi akibat perbedaan penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG, aparatur sipil negara atau ASN daerah, dari sebelumnya Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun. Di akhir, Kementerian Keuangan memastikan anggaran pendidikan akan dijaga untuk tetap mencakup 20% dari APBN. Sementara itu, untuk RAPBN 2026 sendiri, nilainya mencapai Rp757,8 triliun. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Wali Kota Kediri Kowimudin Toha atau Gus Kowim menghadiri gelaran Pekan Budaya dan Festival Musik yang berlangsung di Gedung Nasional Indonesia atau GNI Kota Kediri. Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan serta perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Selain Gus Kowim, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh staf khusus Menteri Kebudayaan Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual BRA Putri Wulansari Dewi, Komisaris PT Pos Indonesia Fauzi Baadilah, perwakilan Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri Kota, serta sejumlah tamu undangan. Sementara itu, dalam sambutannya, Gus Kowim mengungkapkan rasa bangganya karena Kota Kediri dipercaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai tuan rumah. Ia berpendapat, kepercayaan ini menjadi bukti bahwa Kediri mampu menjaga warisan budaya, sekaligus menyediakan ruang kreativitas yang sehat bagi masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, ia menambahkan, momen ini juga memperlihatkan bahwa Kediri tidak hanya memiliki sejarah yang kaya, namun juga menunjukkan bahwa Kota Kediri akan terus berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya. Tahun ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-80 kemerdekaannya dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tentunya tema ini mengingatkan kita semua bahwa persatuan adalah fondasi utama di dalam membangun kedaulatan bangsa, membangun kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan cita-cita Indonesia emas. Wujud nyata bahwa budaya dan musik bukan hanya hiburan, melainkan juga media untuk memperkuat identitas, menumbuhkan kreativitas, meruntuhkan sekat-sekat, menyatukan kita dalam melodi, menyatukan kita dalam tarian dan karya seni yang indah. Tentu kami merasa terhormat dan bangga karena Kota Kediri dipilih sebagai lokasi event Pekan Budaya dan Festival Musik oleh Kementerian Kebudayaan. Dan yang luar biasa, hadir tengah-tengah kita staf khusus daripada Kementerian Kebudayaan. Dipilihnya Kota Kediri saya kira tentunya bukan sebuah kebetulan semata. Insya Allah, Kediri telah mampu menunjukkan jati diri sebagai kota budaya yang menjaga tradisi, namun juga mampu memberikan ruang kreativitas, inklusivitas, dan keberagamaan. Event ini juga menambah makna yang istimewa pada peringatan Hari Jadi Kota Kediri yang ke-1146. Dengan semangat itu saya berharap event ini bisa menambah semarak sekaligus daya tarik wisata budaya yang produktif, aman, dan ngangeni. Serta juga di dalam Sabta Cipta Pembangunan, khususnya cita yang kedua, yaitu Kota Kediri yang produktif, kreatif, dan inovatif. Adapun rangkaian gelaran acara semakin meriah dengan adanya berbagai penampilan yang tersaji, mulai dari tarian tradisional, peragaan busana kebaya, hingga suguhan musik dari band-band lokal. Tidak hanya itu, antusiasme warga juga tampak tinggi dalam menyaksikan seluruh pertunjukan. Di akhir, melalui kegiatan ini diharapkan para pemuda Kediri dapat semakin termotivasi untuk berkarya, serta menyalurkan energi positif melalui kegiatan seni dan budaya. Tim Liputan, Java TV melaporkan. Informasi berikutnya, dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, sebuah pabrik sepatu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menggelar acara konser musik yang unik dan menghibur pada Sabtu malam lalu. Acara konser ini juga semakin menarik dengan adanya penampilan ribuan pekerja yang menonton dengan menggunakan seragam sekolah dari SD hingga SMA. Konser musik yang digelar di dalam pabrik Lea Footwear Indonesia Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus malam lalu berlangsung meriah. Sebanyak ribuan penonton terhibur dengan penampilan grup musik Lavora dan Diskopedia. Selain itu, konser musik ini dimeriahkan oleh ribuan pekerja pabrik yang tampil dengan kostum seragam sekolah SD hingga SMA serta seragam pramuka. Adapun penggunaan kostum sekolah dalam konser ini menambah suasana unik dan menarik. Mereka bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak, menampilkan semangat dan kebersamaan yang luar biasa.
Ribuan penonton menunjukkan jika mereka tidak hanya bekerja keras di pabrik, tetapi juga memiliki sisi kreatif dan ekspresif. Tak hanya itu, acara ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sebagai bentuk ekspresi melampiaskan penat dan lelah pekerjaan. Menurut keterangan dari manajemen, pabrik sengaja meliburkan seluruh karyawan agar mereka bisa menonton konser dan memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ini sengaja tema pada tahun ini adalah tentang anak sekolah. Jadi semua karyawan menggunakan atribut maupun seragam anak sekolah, entah itu sekolah SD, SMP maupun SMA. Dan kami pun juga manajemen menggunakan atribut anak sekolah untuk memeriahkan HUT RI yang ke-80. Dan ini menjadi suatu permintaan dari karyawan untuk menghibur para karyawan yang selama ini jenuh bekerja, dihibur supaya tetap semangat seperti anak-anak sekolah waktu dulu. Total karyawan PT Laboratorium Indonesia sampai saat ini adalah 10.700. Yang ikut terlibat ini semua seluruh karyawan PT Lea, karena di saat ada kegiatan ini, ada hiburan ini, semua produksi off dan kita fokus untuk hiburan. Dalam konser yang berlangsung selama 2 jam, penonton dihibur penampilan Lavora yang membawakan tembang-tembang pop Jawa dan musik disco remix dari grup musik Diskopedia. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Berita terakhir pemirsa, dalam rangka peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, warga Desa Sepatan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menggelar jalan sehat pada hari Minggu kemarin. Hari Minggu 24 Agustus pagi menjadi hari yang dinantikan oleh warga Desa Sepatan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pasalnya, di tengah hawa dingin pagi hari, para warga berkumpul menjadi satu dan melakukan jalan sehat di desa tersebut. Acara ini dimulai pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, ditandai dengan registrasi dan pembagian kupon hadiah oleh panitia acara. Sebelum memulai acara, para peserta mengikuti senam terlebih dahulu. Selain untuk menambah keseruan, senam ini juga menjadi ajang pemanasan para warga sebelum agenda jalan santai dimulai. Sebagai tambahan informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Bapak Sudarminto beserta jajaran perangkat desa. Selanjutnya pada pukul 06.45 waktu Indonesia Barat, jalan santai resmi dimulai. Para warga dari berbagai usia ikut menyemarakan jalan santai ini. Para warga terlihat bersemangat dan antusias. Pasalnya, acara ini hanya dilakukan setahun sekali sehingga menambah nilai acara tersebut. Selain itu, hadirnya hiburan yang disediakan panitia serta pembagian door prize menarik turut memeriahkan acara tersebut. Adanya acara ini tentu menjadi catatan cerita dari gegap gempitanya perayaan kemerdekaan di seluruh Nusantara ini. Tantangan untuk persiapan ini sebenarnya yang pertama ada waktu, karena waktunya itu lumayan singkat, kurang lebih hanya sekitar 2 minggu. Kemudian yang kedua itu terkait kepanitiaan. Nah itu untuk anak mudanya itu banyak yang sudah bekerja, jadi sulit untuk dikumpulkan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk olahraga, kemudian sebagai warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi di acara HUT RI yang kedua. Harapan saya mungkin masyarakat tingkat kerukunannya bisa lebih meningkat, yaitu untuk kesadaran olahraganya bisa lebih bertambah lagi. Yang jelas untuk maknanya dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80 ini sangat antusias sekali, dan semoga kami mewakili pemerintah Desa Sepatan dan juga bekerja sama dengan Karang Taruna Bina Pringgondani bisa melaksanakan di tahun depan akan lebih baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Karang Taruna yang sudah susah payah mencari dan sekaligus melaksanakan jalan sehat ini. Semoga di tahun depan akan lebih baik dan lebih bermanfaat.
Iya, yang jelas untuk pesan saya pribadi dan juga wakil dari pemerintah Desa Sepatan tetap semangat di dalam melaksanakan hari-hari memperingati 17 Agustus untuk kedepannya, dan tidak waleh-waleh saya juga memberikan dukungan dan support agar kegiatan ini berjalan terus. Tim Liputan, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.